Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Cantika Nisya Aprilia dengan NPM 23037010026 akan menjelaskan mengenai alat medis yaitu endoskopi. Endoskopi merupakan salah satu prosedur medis non-bedah yang digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia secara langsung. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan alat khusus yang disebut endoskop ke dalam organ internal seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan, atau saluran kemih, tergantung pada indikasi klinis yang ada. Alat ini memungkinkan visualisasi langsung ke dalam tubuh tanpa perlu melakukan pembedahan besar, sehingga memberikan keuntungan dalam hal kecepatan diagnosis, kesehatan kecil, dan pemulihan pasien yang lebih cepat. Pemeriksaan ini memberikan keuntungan diagnostik yang signifikan karena memungkinkan dokter untuk mengamati kondisi organ secara visual dengan resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan pembedahan konvensional. Selain sebagai alat diagnostik, endoskopi juga dapat digunakan untuk keperluan terapeutik seperti pengambilan sampel jaringan biopsi untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Ini sangat penting ketika terdapat dugaan adanya kelainan serius seperti kanker atau gangguan lainnya yang memerlukan konfirmasi histopatologis. Penggunaan endoskopi telah merevolusi berbagai prosedur medis, terutama dalam bidang gastroenterologi, pulmonologi, dan bedah minimal invasif. Efisiensinya dalam memberikan informasi klinis secara akurat tanpa prosedur invasif yang kompleks menjadikan endoskopi sebagai salah satu metode yang sangat penting dalam praktik kedokteran modern. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja endoskopi yaitu menggunakan tabung panjang yang fleksibel atau kaku tergantung pada aplikasinya, yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui lubang alami seperti mulut atau anus, atau melalui sayatan kecil pada kulit. Di ujung tabung terdapat kamera mini dan sumber cahaya yang berfungsi untuk menerangi bagian dalam tubuh, serta menangkap gambar organ secara real time. Gambar yang diperoleh ditampilkan langsung pada monitor, memungkinkan dokter untuk mengamati kondisi organ secara visual dan melakukan tindakan medis jika diperlukan. Komponen utamanya yang pertama ada tabung endoskop yang fleksibel atau kaku berfungsi untuk mengakses bagian dalam tubuh dan mengarahkan kamera ke area pemeriksaan. Selanjutnya kamera dan sistem optik untuk menangkap gambar dari organ dalam tubuh secara real time. Selanjutnya sumber cahaya LED atau xenon menerangi area dalam tubuh agar gambar yang ditangkap lebih jelas. Kemudian ada monitor menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera secara langsung untuk diamati oleh dokter. Selanjutnya ada kanal operatif, saluran khusus untuk memasukkan alat tambahan seperti penjepit, tang biopsi atau alat pembedah kecil, dan kontrol panel untuk mengendalikan pergerakan ujung tabung endoskop, fokus kamera, pencahayaan, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, aplikasi klinis. Endoskopi banyak digunakan dalam berbagai cabang kedokteran, antara lain gastroenterologi. Dibagi menjadi dua yaitu gastroskopi dan kolonoskopi. Gastroskopi untuk memeriksa lambung dan usus halus bagian atas, sedangkan kolonoskopi untuk memeriksa usus besar dan rektum. Selanjutnya ada pulmonologi, bronkoskopi untuk melihat dan mengevaluasi saluran pernafasan seperti trakea dan bronkus. Selanjutnya ada ortopedi, artroskopi untuk memeriksa bagian dalam sendi seperti lutut atau bahu, serta melakukan tindakan terapeutik. Selanjutnya ada ginekologi dan urologi, laparoskopi untuk melihat organ reproduksi wanita dan melakukan tindakan bedah minimal invasif di area panggul, dan sistoskopi untuk memeriksa kandung kemih dan saluran kemih bagian bawah. Dan yang terakhir ada telinga, hidung, tenggorokan atau THT, endoskopi nasofaring dan laring untuk melihat rongga hidung, tenggorokan, pita suara, dan bagian dalam telinga. Keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan dari endoskopi yaitu tidak memerlukan cahaya besar, visualisasi langsung yang memungkinkan dokter melihat organ atau jaringan secara real time sehingga meningkatkan akurasi diagnosis, dapat digunakan untuk tindakan terapeutik seperti pengambilan polip, biopsi jaringan, atau penghentian pendarahan. Dan pemulihan lebih cepat karena prosedur tidak melibatkan pembedahan besar, pasien biasanya bisa pulih lebih cepat dengan resiko komplikasi yang lebih rendah. Selanjutnya, keterbatasan endoskopi. Yang pertama, tidak dapat menjangkau seluruh bagian tubuh, terutama area yang tertutup atau terlalu dalam. Kebersihan prosedur sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman operator.
Yang ketiga, jika tidak dilakukan dengan tepat, dapat menyebabkan komplikasi seperti perforasi organ, iritasi atau pendarahan, dan yang keempat, biaya relatif mahal. Selanjutnya, aspek keselamatan. Aspek keselamatan dalam prosedur endoskopi yang pertama ada sterilisasi alat. Seluruh peralatan endoskopi harus disterilkan secara menyeluruh dan tepat guna mencegah infeksi silang antar pasien. Proses ini meliputi pembersihan mekanis disinfeksi tingkat tinggi dan penyimpanan sesuai standar. Selanjutnya, penggunaan anestesi. Jenis anestesi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi klinis pasien. Penggunaan anestesi yang tidak tepat dapat menyebabkan komplikasi seperti reaksi alergi, gangguan pernafasan, atau penurunan kesadaran. Selanjutnya ada pelatihan tenaga medis. Prosedur endoskopi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional yang bersertifikat dan telah menjalani pelatihan khusus. Kemampuan teknis yang memadai sangat penting untuk mencegah cedera atau kesalahan tindakan. Selanjutnya ada monitoring pasien. Pasien harus dimonitori secara ketat selama dan setelah prosedur endoskopi untuk mendeteksi komplikasi seperti pendarahan, nyeri hebat, infeksi, atau efek samping anestesi sedini mungkin. Dan yang terakhir, resiko kesalahan prosedur dan penandaan lokasi. Resiko salah prosedur, lokasi, atau pasien dapat terjadi akibat komunikasi tim medis yang buruk dan tidak adanya verifikasi. Penerapan standar keselamatan dan komunikasi efektif sangat penting untuk mencegah insiden tersebut. Selanjutnya, inovasi terbaru. Kemajuan teknologi endoskopi terkini memungkinkan dokter tidak hanya mendeteksi penyakit saluran cerna secara dini, tetapi juga memberikan pengobatan yang lebih tepat dan terarah. Perkembangan berbagai teknologi endoskopi terapeutik telah merevolusi pendekatan dalam penanganan penyakit gastrointestinal dengan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penerapan sistem robotik dalam prosedur endoskopi gastrointestinal yang mampu meningkatkan ketepatan manuver dan efektivitas tindakan terapeutik oleh dokter spesialis. Namun demikian, penggunaan teknologi robotik dalam endoskopi masih menghadapi sejumlah keterbatasan teknis seperti fleksibilitas alat, ukuran perangkat, dan kompleksitas kontrol. Sering meningkatkan kebutuhan akan pengobatan minimal invasif. Para ahli kini mengembangkan instrumen endoskopi yang lebih presisi dan canggih. Sistem robotika baru sedang dirancang untuk aplikasi di berbagai bidang klinis dengan tujuan jangka panjang menjadi bagian dari prosedur bedah robotik minimal invasif yang dapat menurunkan risiko komplikasi bagi pasien. Beberapa inovasi yang sedang dalam tahap pengembangan antara lain robot untuk diseksi submukosa endoskopi, kolonoskop robotik dengan sistem lokomotif otonom, serta endoskopi kapsul robotik yang dapat dikendalikan secara lebih fleksibel dan akurat di dalam saluran cerna. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.